Nah, teman-teman lihat, ini hasilnya lihat, bergelembung ya. Seperti yang saya sudah ajarkan triknya, seperti itu. Ini udah pasti hasilnya renyah ya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman bisa dengarkan suaranya. Nah, crunchy kan? Crunchy bukan? Lihat, ini dalemannya, karepapnya. Dengan bumbu kari yang mantap. Ini mantap sekali teman-teman. Diminum dengan bareng dengan teh hangat. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Teman-teman, aku hari ini memiliki ide untuk membuat karepap ya, terkenal di Asia. Oke, ini langsung kita bahan-bahan yang kita butuhkan teman-teman. 2 buah wortel yang kita potong dadu kotak ya. 3 buah kentang ukuran sedang saya potong dadu kotak dan saya rendam dengan air ya agar getahnya yang berwarna coklat tidak keluar. Lalu ini sebagai pelengkap juga, ini adalah daging sapi cincang halal ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai daging sapi cincang, boleh dengan ayam ya, ayam pilet yang direbus dipotong kotak-kotak. Lalu ini adalah tepung terigu 1 sendok makan untuk mengental, nanti kita tambahkan sedikit air. Dan ini adalah bawang merah sebanyak 8 butir, bawang putih itu 6 butir, dan ini adalah daun seledri serta daun bawang yang sudah saya potong halus. Ini masing-masing 2 batang. Lalu ini adalah bumbu bubuk yang saya pakai, ada 5 macam ya bumbu bubuknya. Ini pertama adalah kaldu sapi. Karena berhubung saya memasaknya dengan sapi, maka saya memakai kaldu sapi setengah sendok teh saja, teman-teman, sudah cukup. Ini 1 sendok teh lada, dan ini 1 sendok teh garam. Ini adalah jinten bubuk teman-teman. Ini adalah jinten bubuk. Ini sekitar setengah sendok teh saja cukup. Lalu ini kari powder ya, kari bubuk. Ini saya pakai 2 sendok teh saja. Nah, begitu teman-teman bahan-bahan yang kita butuhkan saat ini. Oke, kita langsung langkah pembuatannya. Oke? Oke, ini adalah bawang merah dan bawang putih yang sudah kita cincang. Siap untuk kita tumis dengan sedikit minyak. Sedang saya tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga naik harum. Ketika bawang merah dan bawang putih sudah seperti ini, setengah garing ya, masih berwarna kuning kecoklatan, kita masukkan daging agar matang dulu ya. Seperti ini teman-teman. Sekarang daging sudah saya masukkan dulu ya, biar dia matang dulu. Nah teman-teman, sekarang dagingnya udah menyatu dengan bawangnya, akan saya masukkan bumbu bubuknya. Sekarang daging sudah berwarna merah tua ya, sudah matang searah coklat-coklatan. Sekarang saya akan masukkan wortel dan kentangnya. Tadi bumbu bubuk sudah saya masukkan. Oke, wortel sudah masuk. Sekarang saya akan tambahkan sedikit air ya, ini cangkir kecil sekali, cangkir kecil ya, dengan 1 sendok makan tepung terigu tadi ke dalam masakan ya, untuk mempercepat kematangan juga untuk kentang dan wortelnya. Nah sekarang kentang sudah masuk ya, akan saya tambahkan cairan tepung terigu dan sedikit air. Oke, lalu kita tunggu sampai aduk-aduk sampai masakan asap. Oke. Nah, teman-teman, lihat. Saya sedang menunggu airnya asat ya. Ini semua sudah tercampur. Hanya yang tertinggal seledri dan daun bawang. Tapi itu akan saya masukkan mendekati begitu akan diangkat. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman agak terlihat sedikit kental, tolong tambahkan air aja setengah cangkir. Jangan banyak-banyak ya, agar supaya wortel dan kentangnya serta daging menyatu dan setengah lembut ya. Terus mengenai daging, tadi saya kalau tidak salah bilang 200 gram. Maaf teman-teman, itu ternyata pas saya lihat packaging itu adalah 300 gram. Maaf ya. Ini sudah tidak ada airnya ya, isiannya akan saya masukkan seledri ya, dan bawang, akan saya aduk campur rata. Alhamdulillah, isian untuk spiral karepapnya sudah matang, sudah tidak ada air ya, di sekitarnya sudah kering. Oke. Dan daun seledri serta daun bawang masih tetap hijau karena saya masukkan di saat terakhir. Itu salah satu tip juga agar vitaminnya tidak hilang. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat langkah selanjutnya untuk pembuatan kulitnya. Teman-teman, ini bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan kulit karepapnya ya. Saya kali ini karena ingin membuat kurang lebih sekitar 45 buah. Jadi untuk di stok ya, di freezer, jadi di saat
kita membutuhkan hanya tinggal goreng-goreng saja ya, karena ini saya akan buat juga ini untuk sekaligus disimpan di freezer, bisa bertahan selama 1 bulan teman-teman ya. Nanti akan saya beritahu teman-teman untuk cara membekukannya juga. Oke, ini saya akan menggunakan tepung terigu protein sedang yang sudah diayak sebanyak 500 gram. Lalu saya pakai 1,5 sendok teh garam. Dan ini adalah 170 gram mentega atau butter yang dingin ya, dalam keadaan dingin sudah saya potong-potong kotak. Lalu saya pakai air dingin, saya tambahkan batu es ya di dalam teman-teman sebanyak 250 ml dulu ya. Ini sebanyak 250 ml dulu. Nanti kalau teman-teman kita lihat, karena tepung itu berbeda-beda jenisnya ya, walaupun dia protein sedang, terkadang setiap negara berbeda. Jadi kalau misal nanti airnya sedikit kurang karena adonannya belum bisa diulenin atau belum bisa menyatu, nah itu bisa ditambahkan sedikit air, sedikit untuk meletakkan airnya, jangan langsung sekaligus karena takut berlebihan air akhirnya nanti adonannya lembek ya. Pertama saya akan campurkan garam dulu ke sini ya. Kita kulitnya kita nggak usah ditambahkan lada karena kan karepap sifatnya pedas ya, sudah ada pedas di dalamnya. Oke, ini akan kita aduk dulu. Nah sekarang saya akan masukkan menteganya ya atau butternya ke sini semua. Nanti akan saya campur dengan saya campur dengan tepung sehingga terselimuti oleh semua tepung hingga menjadi butiran-butiran pasir. Baru akan kita tambahkan air. Bahan kulit ini sangat mudah teman-teman, hanya 4 item dan sangat murah. Nah itu ya, menteganya sudah saya masukkan ke dalam ya. Ini akan saya nanti aduk dengan tangan, cuci tangan dulu dengan yang bersih ya. Aduk campur-campur hingga menjadi seperti terigunya seperti buliran pasir. Akan saya lihatkan nanti contohnya hingga seperti apa, baru nanti kita mulai masukkan air ya. Nah ini teman-teman, setelah kalian cuci tangan ya, menteganya yang tadi kita udah potong dadu, ini kita remas-remas seperti ini agar nanti setelah semua tepungnya terselimuti dengan butter seperti butiran pasir tuh, baru nanti kita tambahkan air ya. Nah ini kan kayak seperti ini nih menteganya ya, masih kotak, kita remas-remas gitu ya, seperti ini terus sampai halus, jangan terlalu keras, cukup sampai nanti menjadi butiran pasir. Nanti akan terdengar bunyinya tek 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 seperti itu ya. Dan teman-teman juga satu hal lagi, kalau misalnya teman-teman hanya ingin membuat 20 piece atau tidak mau terlalu banyak, tinggal dari resep itu tinggal dibagi 2 semuanya ya. Oke. Nah teman-teman, ini menteganya sudah menyatu dengan tepung terigunya ya, sudah seperti buliran pasir. Lihat, dengarkan suaranya tuh, sangat berat seperti deg 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 ya. Seperti ini ya, seperti ini teman-teman, remahan-remahan seperti butiran pasir ya. Baru dalam kondisi ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan lupa, hingga mereka menyatu saja sudah cukup, menyatu dan bisa diuleni, dibundar-bundarkan seperti ukuran bakso. Oke, ini sangat mudah kok teman-teman, sangat mudah, dan saya yakin semua teman-teman memiliki bahan ini kan, hanya dari 4 unsur saja, hanya tepung terigu, mentega, air dingin, dan garam. Saya rasa semua teman-teman di rumahnya ada ya. Dan ini juga saya tidak memakai telur, resep ini tidak memakai telur, jadi orang yang tidak memakan telur atau seperti vegetarian, dia bisa memakai ini, memakai resep kulit ini ya. Saya tuangkan air di tengahnya, saya aduk, campur sedikit demi sedikit ya, jangan lupa ya teman-teman, hingga adonan bisa diuleni aja sudah cukup. Oke. Nah teman-teman, ini sudah jadi ya kulitnya, tuh lihat, cukup hanya menyatu ya, hingga menyatu seperti ini ya. Ini lalu kita ambil, kita bundarkan sebesar ukuran bakso ya, bakso yang normal. Saya langsung seperti itu, saya tidak bagi-bagi dengan gram, tapi saya langsung ambil ukuran sebesar seperti bakso yang normal. Lalu saya kurang lebih itu sekitar 40 atau 45 piece. Lalu saya taruh letakkan di sini dan akan saya diamkan, saya istirahatkan selama 15 menit saja sudah cukup ya, agar dia istirahat, rileks adonannya. Jadi nanti adonannya permukaannya lembut,
renyah dan gurih. Kenapa saya juga pakai, ada tipnya kenapa saya harus pakai mentega beku, ya mentega dingin dan air dingin, air es, karena supaya nanti hasilnya renyah ya, tetap renyah walaupun sudah lama tetap renyah dan enak. Oke, ini saya ambil ya, saya ambil sejumput, akan saya bundarkan ya, demikian seterusnya sampai dengan habis. Nah seperti ini, sebesar kepalan bakso ya, buah bakso yang apa namanya. Nah teman-teman seperti ini ya, jadi hanya sebesar bakso yang normal, ukuran bakso yang normal yang kita beli di warung-warung kalau kita makan bakso, seperti ini ya. Lalu kita putar-putar dengan tangan kita, kedua tangan kita, supaya permukaannya halus, kita letakkan di sini. Lakukan terus sampai habis ya, itu akan mendapatkan kurang lebih 40-45. Nah teman-teman, kita cukup bundarkan seperti ini, kedua telapak tangan kita putarkan seperti ini, jadilah seperti sebuah bakso, ukuran bakso ya. Kita lakukan sampai dengan selesai. Nah teman-teman, alhamdulillah sekarang ya udah semuanya sudah saya bulatkan persis seperti yang saya bilang tadi. Dengan setengah kilo tepung itu kita akan menghasilkan 45 buah karepap ukuran sedang ya. Jadi sangat ekonomis, enak, dijamin enak, asli dijamin enak, dan juga murah meriah. Setelah ini teman-teman akan saya tutup ya, akan saya istirahatkan selama 15 menit saja sudah cukup ya, agar dia adonannya beristirahat. Lalu nanti kita gulung, kita tipiskan untuk kita bentuk. Oke, dan saya akan bikin untuk 2 model. Nah sekarang setelah 15 menit ya, adonan kulitnya saya diamkan. Sekarang saya akan mulai membentuk adonan, dan saya sudah persiapkan juga tadi isiannya, sudah dingin, sudah sejuk, kita bisa pakai. Oke, dan ada sedikit tepung sekitar 1 atau 2 sendok makan lah, untuk sedikit auran. Kalau misalnya tidak terlalu lengket tidak usah, tapi saya rasa tepung saya ini sebenarnya kulit saya udah tidak lengket, jadi saya hanya prepare aja in case kalau lengket ya. Dan ini saya pakai sendok untuk isiannya agar yang cekung ya bundar, tapi terserah kalau teman-teman tidak punya nggak ada masalah, jadi itu sesuai selera aja. Cuman saya lebih enak pakai ini, kenapa? Karena nanti adonan isinya itu semua sama, dan dengan bundaran seperti ini akan sentral di tengah-tengah ya. Dengan seperti ini kita padatkan adonan, sentral di tengah-tengah, lalu kita bantu dengan 1 sendok kecil sekali pipi ya untuk menatanya. Jadi tangan kita pada saat nanti membuat, tangan kita enggak terkena dengan adonan isi, jadi kulitnya tetap akan bersih teman-teman ya. Terus ini saya pakai alat bantu gelas, untuk membentuk ya yang modelnya lingkaran. Saya akan bikin 2 model, 1 model setengah lingkaran atau seperti setengah daun ya, dan ini saya model dengan model lingkaran, jadi nggak terlalu besar, saya bikinnya ukuran sedang semuanya ya. Dan ini saya pakai stick hanya yang kecil saja cukup, karena bukan membuat roti ya, saya hanya simple aja membuat adonan pastel. Oke teman-teman, mari kita mulai pembuatannya. Nah ini saya membuat untuk yang lingkaran dulu ya, modelnya silinder. Nah saya sudah taburi ya, ini loyangnya untuk adonan. Oke, nah ini yang tadi yang modelnya bundar, yang memakai gelas, ukuran gelas ya, ukuran gelas minum seperti biasa. Lalu adonan ini saya bagi dua, lalu saya pipihkan dan saya bundarkan dengan gelas tadi ya. Nih, 1 sudah jadi ya. Nah ini yang dari adonan yang di sini ya, yang tadi kita bundarkan, saya ambil karena ini saya akan bentuk bulat, saya belah 2 sama rata. Oke, seperti itu saja. Lalu saya giling ya, karena ini modelnya bundar, saya giling cukup begitu aja, pelan-pelan saja, nggak usah ini. Nah kita bentuk model agak lingkaran ya, seperti itu. Makanya teman-teman, ini adonannya bagus banget ya, karena ini tidak melengket ya sama sekali kepada loyangnya. Saya bentuk 1 lagi tuh, seperti itu saja,
Tidak usah terlalu tipis, santai aja ya. Oke, sudah jadi dua sisi. Oke, nah sekarang saya akan mulai letakkan isinya ya. Nih saya bantu sendok, jadi tangan kita nggak kotor ya, dan ini tidak nempel. Oke, seperti itu. Lalu saya ambil adonan ini ya, saya sedikit tarik untuk menutupi seperti ini. Kita rapatkan sudut-sudutnya. Nah, kita bantu dengan tangan kita rapatkan seperti itu. Sudah, hanya seperti ini teman-teman. Lalu kita tekan-tekan biar ada kupingnya, biar kita mudah bentuknya ya. Terus saya ambil ya, saya ambil seperti ini, lihat seperti ini. Nah, lihatnya teman-teman, kita akan mulai kupingnya. Boleh dari atas dari bawah, boleh seperti itu. Tarik, cepit ya, pakai telunjuk dan jari ibu jari, naikkan, tarik, naikkan, terus gitu sekeliling ya. Nanti baru kita rapihkan biar cantik. Oke, seperti itu terus. Kita melingkar ya. Jadi selalu tarik, dicapit, lalu kita tekuk. Terakhir kita rapihkan begini. Oke, nah sudah jadi. Cantik bukan? Sekarang tuh kita rapihkan seperti biasa. Akan jadi adonan cantik. Oplah. Dengan atasnya kulitnya yang mulus tapi nanti akan renyah dan tidak menempel sama sekali. Oke, nah sekarang kita akan model yang bentuk model setengah lingkaran ya. Ini kita cukup pelan, nggak usah terlalu tekan, hanya untuk memberi lebarnya ya. Kita ambil, lalu kita cukup seperti ini. Pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Tuh, terus bentuk jadi lonjong ya, seperti oval, seperti ini. Tuh, nggak usah terlalu besar juga, secukupnya aja. Oke. Sudah jadi seperti ini. Kulitnya mulus sekali teman-teman. Lalu saya akan ambil isinya ya. Saya ambil isinya. Saya letakkan. Ya. Oke. Seperti ini ya. Lalu saya tarik dari bawah ke atas seperti ini. Saya satukan. Lalu kita tekan-tekan seperti bentuk kupingnya ya. Seperti ini. Oke. Cantik di sini ya bulat. Lalu sekarang baru kita bentuk seperti ini. Biasa, capit, tekuk ya. Capit lagi, tekuk. Karena ini ada yang menanyakan bagaimana caranya biar rapi. Capit, bikin kuping, tekuk. Hanya 2 jari. Yang ini pegang dengan lembut saja. Dorong lagi dari bawah, capit. Dorong lagi dari bawah, naikkan ke atas. Capit, dorong lagi dari bawah, naikkan ke atas ya. Tuh, ini capit, dorong lagi ke bawah. Ke atas ya, capit, naikkan lagi ya ke atas. Kenapa? Ini selain bentuknya lebih cantik, saya lebih suka dengan tangan. Selain bentuknya lebih cantik, kepangannya atau lipatannya juga lebih kuat, tidak terbuka. Oke, ujungnya kita tekuk aja seperti ini, ya. Lalu kita rapihkan modelnya. Tuh, teman-teman, seperti ini. Cantik kan? Ya.
Hanya seperti ini saja. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya, karepapnya ya dengan tangan saya sendiri sudah jadi. Saya bikin menjadi 5 model ya, yang lingkaran, yang kotak, square, yang segitiga ya, seperti pohon ya, lihat tuh. Oke, dan ini lope, love. Jadi saya bikin sesuai permintaan keluarga. Nah, gitulah teman-teman ya. Alhamdulillah ini semua sudah jadi buah karya saya hari ini ya. Ini adalah model yang seperti biasa ya, setengah lingkaran, dan ini adalah model-model lingkaran. Oke, rapikan. Makanya ini sangat mudah teman-teman, kalau kita mau coba silakan. Ini lebih kuat, kepangannya pun lebih kuat karena dengan tangan ya, jadi tidak akan terbuka, dijamin tidak akan terbuka, dan adonannya ini sangat lembut dan halus, tapi begitu digoreng dia akan sangat renyah ya. Nah, sekarang akan saya simpan di kulkas, di freezer ya, dalam waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam akan saya biarkan terbuka seperti ini, disimpan di freezer. Nanti setelah 1 jam kita balik teman-teman, tanpa ditutup apa-apa ya, kita balik ini karepapnya. 1 jam lagi diamkan, baru setelah itu teman-teman boleh taruh di box, oke? Dan tahan selama 1 bulan. Nah teman-teman, alhamdulillah ini adalah hasil dari karepap yang saya bekukan di freezer ya. Jadi saya ada terlupa sesuatu teman-teman, maaf ya. Jadi tidak harus setiap 1 jam dibalik ya. Itu teman-teman bisa letakkan saja yang karepap yang tadi kita letakkan di loyang terbuka itu, kita bisa letakkan demikian saja selama 2 jam 3 jam dalam keadaan terbuka tanpa dibalik pun tidak masalah ya. Jadi dia sekarang kita bisa susun seperti ini, jadi tidak harus dibalik setiap jamnya, tetapi cukup juga sekali saja, tidak mengapa, dibiarkan saja taruh selama 2 jam 3 jam terbuka, tak ada masalah. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam box seperti ini ya. Tuh lihat, seperti ini, tidak menempel satu sama lain. Jadi saya bisa susun sesuka hati saya tanpa ada harus pakai plastik atau pembatas, karena tidak akan menempel satu sama lain. Sudah cukup seperti itu. Sekarang saya tinggal tutup boxnya, saya simpan di freezer nanti, dan kita ini bisa bertahan selama 1 bulan, terserah kapan kita akan menggorengnya ya. Itu adalah salah satu tip dan trik dari saya untuk penyimpanan di freezer ya. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, ini sekarang saya akan menggorengnya ya untuk sarapan pagi. Lalu saya sudah keluarkan dari freezer, tapi akan saya diamkan. Dan untuk yang seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran, itu caranya sama. Kita bagi 2 dulu, dari 1 bundaran itu adonan kita bagi 2, lalu kita giling. Ada yang modelnya lingkaran, dan ada yang model segitiga dan segi empat, lalu baru kita pilin ya, kita kepang. Nah teman-teman, setelah embunnya hilang seperti ini, baru kita boleh goreng kurang lebih mungkin sekitar 30 menit ya. Kita harus keluarkan dulu dari freezernya, baru kita bisa goreng. Kalau tidak, bahaya, karena minyak panasnya akan menerpa ke kulit atau wajah Anda. Itu tip dari saya. Saya akan mencontohkan untuk proses penggorengannya ya. Lihat, apinya sudah panas seperti itu. Bagi teman-teman yang takut dengan minyak panas, kita letakkan di sini dulu ya, begitu ya, karepapnya. Lalu masukkan. Oke, teman-teman lihat. Oke, nanti ketika gelembung-gelembung kecilnya sudah keluar, nah ini teman-teman bisa lihat, karena ini minyak ini sangat panas ya, hati-hati. Nah teman-teman lihat tuh, gelembung kecilnya keluar tuh, lihat ya, gelembung-gelembung kecil keluar. Oke, semua gelembung-gelembung sudah keluar seperti ini.
teman-teman matikan kompor gasnya ya, turn off the gas stop. Oke. Semua sudah keluar. Lalu kita nyalakan lagi kompornya dengan api yang sangat kecil. Agar karepap ini menjadi berwarna kuning kecoklatan ya. Seperti ini teman-teman. Gorengannya sudah selesai, lihat. Begitu lihat crispy. Ini gelembung-gelembungnya terlihat semua keluar. Begitu jelas. Ini sangat renyah teman-teman ya. Ini tip dan trik dari saya semuanya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya nih ya. Dengarkan suaranya. Lihat. Crunchy bukan? Nah. Oke, inilah hasil karya karepap buah karya Rohayah. Lihat videonya dan mengikuti semua tip dan triknya, pasti insya Allah akan berhasil dengan rasa yang lezat, enak, renyah, walaupun sudah disimpan di freezer selama sebulan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain untuk resep-resep ini. Tolong bantu saya sehingga konten video untuk berbagi ilmu ini terus berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.